Kadang kita merasa bahwa kita takut kalau kita banyak uang atau kita kaya, karena itu hal yang wajar ya. Kita sering dicekokin sama banyak orang, mungkin orang tua kita, mungkin orang di sekitar kita, atau bahkan pengasuh kita, bahwa jangan pernah menjadi orang kaya karena orang kaya itu begini dengan konotasi yang negatif. Tapi sebenarnya hal itu tanpa kita sadari, mungkin dari kecil ya, itu justru menjadikan program pada diri kita. Supaya apa? Supaya kita ini takut bahwa kekayaan itu sesuatu yang kurang baik, atau banyak uang itu adalah sesuatu yang kurang baik juga. Di video ini kita diskusikan hal apa aja sih yang membuat kita itu susah bisa untuk banyak uang, dan kenapa itu bisa terjadi. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan, saya pasti jawab. Ada hal yang sebenarnya ini penting, kadang nggak disadari, kadang malah justru kita tanamkan juga kepada anak-anak kita. Nah, itu berbahaya karena itu akan menjadi program yang berkesinambungan. Jadi sampai anak cucu kita bakal hidupnya susah. Kenapa orang-orang yang mereka yang sukses itu orang tuanya pasti menanamkan sesuatu yang positif, dalam artian masa depan lu tuh kayak gini, lu mesti kayak gini. Itu yang harus kita tiru sebenarnya, menanamkan sesuatu yang positif untuk masa depan generasi kita. Nah, nanti ketika waktunya sudah tiba, mereka akan menikmati hidupnya. Atau bahkan kalau kita punya usaha yang bisa kita wariskan, atau kita punya investasi yang bisa kita wariskan, justru mereka akan melanjutkannya dengan baik, dan mereka akan mengembangkan lagi jauh lebih besar. Ini saya pelajari dari banyak banget tokoh orang-orang sukses ya, terutama di Indonesia ya. Mereka itu ditanamkan untuk memiliki impian, dari kecil ditanamkan untuk memiliki impian. Tapi kadang ada orang tua yang justru menghambat anaknya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita akan bahas beberapa poin yang itu berkaitan dengan hal yang membuat kita ini nggak bisa banyak uang, atau bahkan kita punya uang itu bakal ngalir terus, nggak jelas, atau bahkan uang kita ini akan selalu habis. Saat kita dapat tiba-tiba habis, begitu udah dapat lagi habis lagi. Itu yang perlu kita antisipasi, dan kita akan mengulas penyebabnya itu apa. Penyebab yang menjadikan kita menjadi orang yang susah memiliki uang, mungkin dari pergaulan kita, atau bahkan orang di sekitar kita, teman kita, atau bahkan teman kerja kita. Mereka menyuruh kita, janganlah begitu, nanti kalau lu banyak uang lu bakal begini, kalau lu banyak uang lu tuh malah serba susah, lu tuh begini begitu. Ya pokoknya intinya itu sesuatu yang negatif, dan kita disuruh memprogram diri kita menjadi seperti itu. Nah, itu yang perlu kita hindari. Karena apa? Kebanyakan orang begini. Kita akan bahas beberapa poin. Langsung aja. Yang pertama, kalau orang kaya itu jahat, kita ditakut-takuti. Kalau lu entar kaya, lu itu bakal jadi orang jahat karena lu bakal serakah. Lu bakal menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Lu nggak peduli, lu bakal jadi penindas. Lu bakal menjadi orang yang kurang baik untuk orang lain. Padahal itu persepsi yang salah. Karena begini, kalau kita banyak uang nih, kita kaya, bisa nggak kita membantu banyak orang di sekitar kita? Pastinya bisa dong. Kita mau bantu tenaga? Pastinya bisa dong. Atau bahkan kita ditakut-takuti, kalau ntar lu banyak duit, lu bisa jadi orang kaya, lu nggak bakalan punya waktu. Lah, ini persepsi yang salah juga. Karena begini, kadang ada orang bilang, wah gue banyak uang nanti, terus gue pasti gak punya waktu. Ada lagi yang lebih parah lagi, gue banyak waktu tapi gue gak punya uang. Nah, hidupnya lebih ngenes. Dan parahnya lagi, nih yang super parah, udah gak punya uang, gak punya waktu juga. Nah, itu serba yang gimana ya, hidupnya dia bekerja dengan keras, dengan giat, tapi udah waktunya nggak ada, duitnya dapatnya cuman segitu-gitu aja. Karena dalam pikirannya itu nggak dirubah. Kita harus merubah hidup kita itu bagaimana. Hidup kita harus lebih maju lagi. Kita harus jadi orang yang lebih makmur lagi. Dalam artian makmur, kita bisa mengayomi banyak orang. Contohnya nih, kita punya usaha, terus kita bisa mempekerjakan banyak orang nih, orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bisa mengangkat saudara kita bisa mengangkat ya mungkin tetangga kita, atau bahkan kita bisa mengangkat orang-orang yang memang kita percaya. Itu sebenarnya hal yang harus kita lakukan. Bahwa kalau kita banyak uang dan kita kaya, kita justru akan bisa menolong banyak orang. Bayangin,
kita nggak punya uang dan kita bukan orang kaya juga, bisa nggak kita mau bantu banyak orang? Nggak bisa juga kan. Nah, serba susah. Yang kedua ini ada persepsi yang ngawur lagi. Kalau lu banyak duit, nanti lu bakalan banyak maksiat. Nah, maksiatnya apa? Itu kembali lagi ke hukum mental. Kalau di channel ini kita mengajarkan begini, bukan mengajarkan sebenarnya, kita berbagi begini. Ada beberapa orang yang memang dia belajar ke saya secara langsung. Saya hanya minta satu hal. Kalau lu udah berhasil, ingat, jangan pernah jadi orang yang sombong. Udah, itu aja. Karena kita menanamkan bahwa ya udah, lu punya itu, kembangkan lagi lebih tinggi. Karena lu udah punya berapapun, ada orang yang jauh lebih tinggi lagi, yang punya lebih gede lagi dari apa yang lu miliki. Itu kita tanamkan juga. Jadi kalau ada persepsi yang bilang bahwa kalau kita banyak uang nanti kita maksiat, kembali lagi, mental kita berarti nggak siap untuk kita banyak uang dan kaya. Jadi teman-teman bisa pilih banyak uang, punya banyak waktu, atau punya banyak waktu tapi nggak punya uang, atau nggak punya uang juga nggak punya waktu. Silahkan pilih aja sendiri, itu bebas. Mana yang benar, mana yang salah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, semua itu pilihan. Silahkan. Kalau pengen menjadi orang yang banyak uang dan banyak waktu, ubah dulu cara pandang, pola pikir kita. Kita jadi kaya itu enak. Dalam artian gini, orang bisa bilang kekayaan atau uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan. Ya, itu bagi mereka yang belum kaya sebenarnya ya. Kalau kita udah kaya, kebahagiaan pasti ada kok. Kita butuh sesuatu, kita bisa. Contoh, katakan orang bilang kekayaan atau uang tidak bisa membeli kesehatan. Terus kalau lu sakit, lu gak punya uang, lu mau apa? Itu aja pertanyaannya. Jangan dibolak-balik, karena apa? Itu sebuah pembenaran. Udah gak punya uang, sakit. Nah, repot lagi kan? Bisa gak kita gak punya uang terus kita pengen sehat kalau kitanya sakit? Nah, susah juga kan? Nah, lebih enak apa? Kaya, banyak uang, dan selalu sehat, ya kan? Dan selalu bahagia tentunya. Karena di channel ini kita ajarkan gimana kita ini bahagia dan kita selalu berkelimpahan. Banyak ya orang berpikiran bahwa ya sesuatu yang dianggap benar, yang seperti saya bilang tadi, itu tolong dirubah ya. Jadi kayak uang gak bisa membeli kebahagiaan, uang atau kekayaan gak bisa membeli kesehatan, itu tolong dirubah. Semakin lu banyak uang sebenarnya, kalau lu bisa ngelolanya, bisa mengaturnya, bisa menanamkan pada pikiran bawah sadar kita bahwa kita akan selalu sehat, itu bisa. Kenapa? Pikiran bawah sadar kita ini sesuatu yang hebat. Dan tentu saja, jangankan uang, kesehatan pun bisa kita bentuk dalam diri kita. Percaya boleh, enggak juga boleh. Banyak orang bilang, lu tuh banyak penyakit, lu tuh penyakitan, lu tuh bla 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 bla. Pokoknya melihat saya seperti itu. Dan akhirnya apa? Ada challenge nih, tantangan. Ya udah, kita lab aja. Oke, lab habis jutaan juga waktu itu. Dan sebagai saksi kita ngajak orang yang netral, kita langsung konsultasi ke dokternya setelah hasil labnya keluar. Sekitar 1 minggu itu keluar. Akhirnya apa yang dibilang? Oh, kalau yang ini punya sakit ini. Begitu giliran saya, hanya dibilang, oh ini cuman alergi. Alerginya apa? Mungkin teman-teman gak pernah lihat saya ya, yang wajah saya ini merah semua, bintik-bintik. Bintik-bintik merah banyak banget. Obatnya ternyata gampang banget. Dan itu tanpa saya sadari bahwa dalam pikiran bawah sadar saya pengen ini hilang gitu. Saya udah ke skincare, udah ya perawatan segala macem, dan lumayan juga. Tahu nggak? Bisa sembuh karena kita keluar duit tuh cuman per hari 2.000. Bayangin, itu bersih dan itu enak banget. Karena ada temen nyaranin nih, sampai saya bilang, lo salesnya produk ini? Iya ya. Dan dia biasanya ketawa, nggak nyangka cuman keluar duit segini dan rasanya enak, sampai sekarang masih konsumsi. Hasilnya luar biasa, dan ya hampir tiap hari lah saya konsumsi itu. Teman-teman bisa buktikan, dan saya nggak sebut ya, soalnya nggak disponsorin juga produknya apa. Yang jelas itu murah dan di warung-warung ada. Udah, itu aja. Itu bukan obat, itu bukan jamu, dan itu enak pokoknya. Kita lanjut ya. Yang ketiga adalah ada orang bilang kaya itu gak penting, yang penting gue happy, gue jalan-jalan, gue mau kumpul sama temen-temen, gue hura-hura. Itu bisa. Kalau lu nganggep kaya itu gak penting atau banyak uang itu gak penting, kenapa lu bisa hura-hura dengan segala keglamoran? Jadi kadang orang bilang seperti itu untuk pembenaran aja. Ada orang bilang, gua kalau nggak main ke diskotik tuh tiap malam minggu itu, waduh kayak rasanya gimana gitu kan. Padahal dia cuman, ya maaf ya, bukan orang yang penghasilannya tinggi juga. Begitu udah ditanya, berarti duit lu banyak dong? Enggak,
Itu pun kalau ada yang ngajak kok. Kadang orang menganggap kaya itu nggak penting, tapi bergaya kaya dan banyak duit itu penting. Hati-hati, banyak duit dan pura-pura banyak duit itu beda. Orang banyak duit itu malah justru silent, nggak pamer-pamer, nggak cari pengakuan, nggak narsis sana sini. Biar dibilang orang, wis nongkrongnya di sini. Nah, minum kopinya pun kopi yang dengan merek tertentu, yang di situ sebenarnya dia kena yang namanya beli gengsi gitu. Karena di sebuah kafe yang mungkin di sini jadi gengsi, di negara asalnya itu cuma kedai kopi biasa gitu di negara asalnya, tapi di sini kita ke situ udah beli gengsi. Padahal produknya yang kita minum juga nggak tahu produknya dari mana, harganya berapa kan, yang penting gengsinya. Nah itu harus merubah 3 poin yang saya bilang tadi. Kita lanjut ya. Yang keempat ini adalah nanti kalau kaya atau banyak duit dijauhi temen. Woi bullshit, serius. Kalau kita punya banyak uang dan kita nih kaya, jangankan orang ngejauhin, justru yang tadinya musuhin kita, ngebenci kita, pura-pura gak kenal tuh malah justru ngedeket, ngaku sahabat kita atau bahkan ngaku ajudan kita. Karena apa? Ya dia merasa wis bisa dimanfaatin nih, yang tadinya gak kenal jadinya kenal. Kalau kaya dijauhi temen itu bohong ya, kecuali lu bermasalah pasti dijauhin. Dan rata-rata itu orang ngedeketin kadang ada maunya ya. Jadi kita harus menjaga diri kita harus menjaga pola kita dalam berteman juga. Lalu poin terakhir adalah kita tidak memilih-milih teman. Banyak orang bilang biar temanku banyak, siapa aja aku berteman. Oke deh, nggak ada masalah. Cuman kita harus ngelihat kita berteman dengan siapa. Di situ yang membawa energi kita, yang kita serap energinya, yang bisa menularkan energi dia ke kita, itu siapa? Ingat ya, koloni ayam itu berkumpulnya dengan ayam. Koloni Raja Wali ya berkumpulnya dengan Raja Wali. Anda pilih jadi ayam atau jadi Raja Wali. Raja Wali gak akan pernah bisa terbang tinggi kalau berkumpulnya dengan ayam. Dan itu gak mungkin Raja Wali mau berkumpul dengan ayam. Terus misalkan ayam berkumpul dengan Raja Wali, si ayam ini juga gak akan pernah bisa terbang tinggi. Karena ya pola pikirnya aja beda, ketangguhannya beda. Jadi alasannya kita harus memilih-milih teman sebenarnya ya. Kenapa? Kita harus memilih teman ya, hindari yang toksik, ya kan? Hindari orang-orang pesimis, hindari orang-orang yang tidak bisa mendukung kita dalam segala hal. Kadang nih, ada orang itu baik saat kita bisa dimanfaatkan. Tapi ketika kita pura-pura gak ada, kita pura-pura gak punya uang, atau kita pura-pura miskin, mereka bakal menjauh dan mereka bakal menghindari kita. Bahkan kita gak pernah dianggap siapa-siapa lagi. Jadi semoga video ini juga membuat teman-teman bisa berpikir ya, atau mungkin ada pertanyaan ataupun teman-teman ada yang diragukan, harusnya kan begini. Nah silakan tulis di kolom komentar, nanti saya bakal jawab ya. Sukses berlimpahan.